Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah penilaian autentik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian kinerja dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Tasya Humaira Hazilin, yang kedua ada saya Yunianti, dan yang terakhir ada Umi Kalsum Harahap. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh Tasya. Kepada Tasya, disilahkan. Terima kasih moderator. Untuk materi pertama itu adalah penilaian kinerja atau pentingnya evaluasi. Penilaian kinerja ini merupakan proses sistematis berkelanjutan untuk menilai capaian kinerja individu ataupun kelompok. Biasanya penilaian kinerja ini itu penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengoptimalkan potensi setiap individu. Next ini. Untuk pengertian dari penilaian kinerja, penilaian adalah pendidikan merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi informasi hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan pendidikan. Penilaian kinerja sendiri artinya bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria dan yang diinginkan. Penilaian kinerja menuntut peserta didik membuat sebuah produk ataupun mendemonstrasikan sebuah proses. Next lagi, Yun. Tujuan dari penilaian kinerja itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu meningkatkan kinerja. Penilaian kinerja dapat membantu individu untuk mengidentifikasi kelemahan dan mungkin juga kelebihan yang dimilikinya dan dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan kelemahan yang telah diketahuinya. Yang kedua itu motivasi dan pengembangan. Penilaian kinerja berfungsi memotivasi individu untuk terus berkembang dan mencapai potensi optimal. Yang ketiga, membantu proses pembelajaran. Penilaian kinerja dapat memberikan masukan berharga untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi program dan kebijakan. Penilaian kinerja dapat membantu mengevaluasi efektivitasnya program dan kebijakan yang sudah diterapkan. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tasya yang telah menyampaikan materi pertama. Kemudian untuk materi kedua akan disampaikan oleh saudari Umi Kalsum. Kepada Umi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya itu ada prinsip penilaian kinerja. Prinsip penilaian kinerja terdiri dari transparansi. Penilaian kinerja harus transparan, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang kedua ada objektif. Penilaian kinerja harus bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Selanjutnya yaitu ada konsisten. Penilaian kinerja harus dilakukan secara konsisten menggunakan metode yang sama. Selanjutnya ada komunikasi. Hasil penilaian harus disampaikan dengan cara yang konstruktif, memberikan umpan balik yang dapat membantu perbaikan kinerja. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan. Hasil penilaian kinerja harus digunakan untuk mendorong pengembangan dan perbaikan berkelanjutan, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Selanjutnya ada keadilan. Semua karyawan harus dinilai dengan standar yang sama. Kriteria penilaian harus konsisten untuk semua individu yang memegang posisi yang sama atau memiliki tanggung jawab yang serupa. Selanjutnya itu penggunaan kinerja dalam pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu evaluasi kemampuan praktis. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan praktikum biologi. Yang kedua, pengumpulan data lapangan. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam mengumpulkan data lapangan. Yang ketiga ada analisis data, di mana penilaian kinerja dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menganalisis data dalam praktikum biologi. Selanjutnya itu penyusun laporan. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menyusun laporan penelitian biologi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Umi yang telah menyampaikan materinya.
Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai langkah-langkah membuat instrumen penilaian kerja. Jadi adapun langkah-langkah dalam membuat instrumen penilaian kerja itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan kompetensi. Jadi untuk membuat instrumen penilaian kerja, kita harus mengidentifikasi kompetensi yang ingin kita nilai. Langkah kedua adalah membuat kriteria penilaian, di mana kita harus menentukan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari siswa tersebut. Yang ketiga itu ada desain instrumen. Di sini kita harus membuat instrumen penilaian yang sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan. Kemudian langkah keempat adalah uji coba. Uji coba instrumen penilaian itu dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Dan yang terakhir itu adalah revisi. Revisi instrumen ini perlu dilakukan jika masih terdapat beberapa kekurangan dalam instrumen yang sebelumnya. Selanjutnya, dalam slide ini kami menampilkan satu contoh instrumen penilaian kerja, yaitu pada praktikum uji amilum pada daun, di mana di sini ada beberapa indikator, juga ada kriteria dan penskoran dalam instrumen tersebut. Adapun kesimpulan dari materi kami yang pertama adalah pentingnya kualitas. Jadi penilaian kinerja yang berkualitas itu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian ada pemilihan metode. Jadi untuk membuat penilaian kerja, kita harus memilih metode penilaian kinerja yang sesuai dengan kompetensi yang ingin kita nilai. Dan yang terakhir itu ada pengembangan profesional. Jadi guru perlu terus mengembangkan kompetensi dalam membuat dan menggunakan penilaian kinerja. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.